Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Sumber Rezeki, Bapak Badri SPD SG MPD, dan yang kami hormati tentunya seluruh Dewan Guru, rekan sejawat SD Negeri 2 Sumber Rezeki, dan tentunya pada kesempatan kali ini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas waktunya yang telah diagendakan oleh Bapak dan Ibu Guru dalam kegiatan kami, yakni aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, tepatnya di SD Negeri 2 Sumber Rezeki. Saya calon guru penggerak yang bernama Zamroni SPD. Tempat tugas saya di SD Negeri 2 Sumber Rezeki, Kabupaten Musi Banyuasin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat menjalankan aktivitas kita yang sudah teragendakan dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan ikat salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, pengikutnya, dan tentunya keluarganya, dan mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang menantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya minta waktunya sejenak untuk berdiskusi mengenai budaya positif yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Namun untuk sebelum memasuki lebih lanjut pembahasan kita, tentunya saya akan berpantun terlebih dahulu. Di pagi hari turun hujan begitu lebat, paling enak duduk santai bersama dengan istri. Bapak dan Ibu Guru yang hebat, izinkan saya menyampaikan presentasi ini. Baik, dari profil sudah kita lihat bersama aksi nyata modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 2 Sumber Rezeki. Dari tujuan modul 1.4 atau aksi nyata ini, di sini sudah saya sematkan dalam slide yang ada di depan, menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, untuk mengurangi ketegangan dalam saraf-saraf kita, mari kita senyum terlebih dahulu selama 30 detik. Iya. Oke, tahan dulu. Iya, 30 detik ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih telah senyum selama 30 detik. Itu mengurangi dan menambah apa ya namanya? Menambah awet muda atau menambah terlihat 10 tahun lebih muda dari umur sebenarnya. Oke, Bapak dan Ibu Guru, tentunya dalam dunia pendidikan, saya izin berdiri Pak. Dalam dunia pendidikan tentunya kita banyak menemui perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan, karena dunia pendidikan itu bisa disebut dengan keadaan yang dinamis, di mana selalu mengupgrade diri, selalu mendapatkan informasi, pengetahuan, ilmu yang paling terbaru. Maka dari itu di sini ada perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar, paradigma lama yang menekankan pada transfer pengetahuan secara pasif, ya, dari guru ke siswa, mulai ditinggalkan. Ini paradigma yang pengertian yang lama. Kemudian digantikan dengan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa dan berorientasi pada pengembangan keterampilan. Misalnya dengan pembelajaran yang dahulunya berpusat pada guru,
kini dengan perubahan paradigma belajar berubah menjadi pusatnya kepada murid. Jadi memang betul dirasakan pada saat ini, apalagi kurikulum merdeka, tentunya paradigma ini selalu diberikan kepada kita tentang pembelajaran, metode pembelajaran yang pada siswa, pembelajaran yang berpusat pada murid, siswa lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan adanya paradigma baru ini, perubahan paradigma pembelajaran yang lama kita masih sering menggunakan metode ceramah, itu sedikit kita gunakan dengan diganti dengan menggunakan metode-metode yang efektif yang berpusat kepada murid. Meskipun metode ceramah itu tidak bisa ditinggalkan, tetapi memang perlu kita sadari metode ceramah itu tepat digunakan untuk jangka pendek, Bapak Ibu. Untuk slide selanjutnya, saya tampilkan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya. Di sini budaya positif di sekolah kita. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Ya, konsep-konsep intinya di sini ada 6. Bisa kita lihat bersama. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bahas satu persatu, kita kupas satu persatu 6 dari budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep 6 tadi, ya. 6 konsep yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif. Bapak Ibu bisa kita melihat di slide yang ada di depan, suatu pendekatan, ya. Disiplin positif ini adalah pengertiannya suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak, ya. Satu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak, artinya memunculkan, Bapak Ibu, ya, memunculkan minat dari anak tersebut, inginnya seperti apa. Kemudian dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah, ya. Bisa kita lihat, ya, kita merefleksi bersama-sama beberapa kejadian yang pernah saya lakukan juga. Nanti kita bisa bahas apakah kita sebagai posisi penghukum atau sebagai posisi teman atau sebagai posisi memberikan rasa bersalah atau sebagai posisi manajer, ya. Di sini ada 5 posisi kontrol nanti. Peran guru ialah menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan ini menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka yakini. Misalnya membantu siswa untuk menemukan solusi untuk mengatasi masalahnya yang menyebabkan mereka bolos tanpa hukuman dan menjanjikan suatu hadiah. Namun menumbuhkan keyakinan dan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu, kita pernah kan namanya menghukum siswa, ya, pernah. Tetapi siswa tersebut masih mengulangi kembali kesalahan yang sama, perilaku yang sama, tindakan yang sama. Kemudian juga pernah kita memberikan hadiah, ya, semacam hadiah. Kalau kamu nanti bisa menjawab soal ini, Bapak akan berikan seperti ini atau nilai seperti ini, pernah pastinya, Bapak Ibu. Tetapi paradigma ini perlu kita sadari itu hanya sifatnya sementara, Bapak. Apalagi yang sifatnya memberikan hukuman. Hukuman sudah pasti anak itu tidak akan berubah dengan adanya hukuman tersebut. Anak itu pasti akan mengulangi kembali tanpa memikirkan kemarin saya sudah dihukum. Karena di situ nanti ada muncul kebutuhan-kebutuhan 5 yang dibutuhkan oleh manusia. Ini disiplin positif, ya, Bapak Ibu. Untuk yang pertama,
So, kita selaku guru ini menimbulkan rasa yang ada dalam diri anak tersebut. Ya, anak tersebut inginnya seperti apa? Ya, maunya jadinya seperti apa? Kemudian keinginan belajarnya seperti apa? Nanti itu dibahas di keyakinan kelas. Untuk yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dibelikan sepeda, biar saya dibelikan motor, karena sudah dijanjikan oleh orang tuanya, atau enggak dengan dijanjikan bapak dan ibu gurunya. Nah, di sini bisa kita lihat, hukuman ada penghargaan akan menciptakan motivasi dari luar atau ekstrinsik manusia, akan lebih menghargai dan memaknai sebuah motivasi jika berasal dari dalam diri mereka sendiri atau intrinsik. Nah, Bapak Ibu, mari kita refleksikan diri kita. Mohon maaf sebelumnya, pasti motivasi ketika berada dalam diri, munculnya dari diri kita, itu terasa ikhlas, Bapak Ibu. Contohnya mungkin Bapak dan Ibu guru berangkat pagi, berangkat sekolah ini pagi, kayak jam 6 atau jam 7 sudah berada di depan gerbang. Itu motivasinya apa? Motivasinya adalah tanggung jawab. Motivasinya dalam diri kita apa? Itu berasal dalam diri kita. Atau boleh jadi motivasinya takut kepada bapak sekolah, takut kepada bapak sekolah, kepala sekolah ya, takut kepada bapak pengawas misalkan. Nah, ketika kita melaksanakan motivasi itu berasal dari ekstrinsik, yang merasa aku gak enak sama bapak kepala sekolah, aku gak enak sama pengawas, takut misalkan, dan lain sebagainya. Itu ketika bapak kepala sekolah gak ada, itu bakal mengulangi hal yang tidak sesuai dengan harapan tadi. Nah, maka dari itu kita, itu contoh Bapak Ibu ya, contoh itu yang memotivasi dari dalam diri kita atau intrinsiknya. Jadi ketika kita memunculkan, kita berangkat pagi, ya berangkat pagi ke sekolah ini untuk memang betul-betul rasa tanggung jawab kita, itu tidak akan mempengaruhi meskipun siapa yang sudah ada di sekolah ini, tidak akan mempengaruhi, kecuali dengan ada faktor X-nya, faktor X-nya ya mungkin ada kendala sedikit di jalan dan lain sebagainya. Tetapi untuk motivasinya ya dari diri kita. Bapak Ibu, dan maknai sebuah motivasi jika berasal dari dalam diri mereka sendiri atau intrinsik, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang tadi kita contohkan berangkat paginya itu motivasinya karena apa? Anak pun sama, motivasinya karena apa? Bisa jadi memang adanya terpaksa itu menjadi terbiasa, itu bisa. Tetapi bisa jadi itu bersifat sementara juga. Maka dari itu di dalam modul 1.4 yang saya pelajari, ternyata memang memunculkan motivasi dari diri itu adalah solusi yang terbaik Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Nanti kita melihat dengan menggunakan metode restitusi. Mudah-mudahan kita selaku pendidik yang terlibat langsung kepada objeknya itu manusia, jadi kita bisa menerapkan metode-metode tersebut hingga berhasil. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Nah, ini yang terbaik Bapak Ibu, yang nilai yang ketiga itu. Karena ketika dia berasal dari dirinya, itu akan menghargai apa yang telah dia laksanakan, ya, apa yang menjadi dia lakukan, bukan karena hadiah, bukan karena hukuman. Itu berlaku dengan siapapun, bukan hanya murid, bukan dia seorang guru, sama, ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya karena ini sifatnya kita diskusi Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan bila ada mau instruksi untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan naskah atau kalimat yang saya sampaikan. Boleh langsung untuk memberikan pendapat. Untuk menjadi orang siswa termotivasi untuk rajin belajar dan mengerjakan tugas karena mereka percaya
bahwa hal ini akan membawanya kepada kesuksesan di masa yang akan datang, bukan karena umat, bukan karena hadiah, bukan karena tekanan dari faktor lain. Nah, ini yang perlu kita terapkan kepada peserta didik kita, memunculkan motivasi dalam diri peserta didik kita, terutama motivasi kepada diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5, Bapak Ibu ya, ada 5. Oke, ada yang ditanyakan sampai ke slide yang ini, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Lanjutkan. Di mana di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu, yang saya sematkan dalam slide ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa ingin diterima atau love and kemudian kebebasan dan kesenangan. Dari kelima kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah semuanya terpenuhi ya? Yang bagaimana yang belum? Ya, kita kupas satu-satu coba. Yaitu kebutuhan untuk yang pertama kasih sayang, bertahan hidup ya, bertahan hidup dengan segala sesuatu yang ibu kerjakan tentunya sudah terpenuhi itu. Kemudian kasih sayang. Bapak Ibu sekarang merasakan kasih sayang ya? Sesama rekan sejawa, kepada anak, kepada sesama guru, teman dan lain sebagainya. Itu kasih sayang itu sangat penting sekali. Begitu juga dengan anak didik kita, membutuhkan kasih sayang. Dan yang paling utama setelah kasih sayang, rasa diterima atau ingin diakui, Bapak Ibu. Semua orang pasti menginginkan dirinya itu diakui, dianggap ada. Kita sekecil apapun yang dilakukan, kita pasti diinginkan untuk diterima di lingkungan kita. Begitu juga dengan anak. Sekecil apapun potensi anak, pasti ingin diakui oleh gurunya. Ya, Bapak Ibu, mari kita merefleksi diri kita bersama, termasuk saya sendiri yang masih menggunakan pemikiran-pemikiran dan paradigma yang lama itu kita perbaharui, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada setelah itu kebebasan. Kebebasan bukan berarti dia tidak mempunyai aturan, tetapi dalam kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan nilai-nilai rambu-rambu yang sudah ada. Kemudian yang terakhir penguasaan, dan seterusnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, misalkan ketika anak mengambil makanan temannya, maka guru akan fokus memperhatikannya. Hal ini membawa kita sedang butuh perhatian dari guru, yaitu kebutuhan kasih sayang. Jadi itu betul sekali, kelima dasar kebutuhan manusia ini jika tidak terpenuhi maka akan nyeleneh, Bapak Ibu. Bukan hanya murid, mungkin kita juga sama. Ketika kita tidak dihargai, ketika tidak dianggap ada, itu pasti tindakan berbagai macam respon. Apalagi anak membutuhkan 5 dasar kebutuhan tersebut yang harus kita perhatikan, terutama kepada rasa diterima, dianggap ada, kemudian kesenangannya, kemudian penguasaan dan kebebasannya untuk menentukan pilihannya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita melihat 5 kebutuhan dasar manusia, di sini ada posisi kontrol atau restitusi, Bapak Ibu. Ini yang paling sentral atau ini yang paling mendasar bagi kita
untuk memberikan pelayanan atau memberikan sentuhan kepada anak didik kita, bagaimana kedepannya agar anak tersebut mendapatkan pengakuan, agar anak tersebut mampu merubah dirinya, menemukan jati dirinya, agar anak tersebut juga dapat berubah ke arah yang lebih baik. Teori kontrol dari William Glasser. Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Orang tua ataupun atasan dalam langkah terbaik ada di sebagian manajer. Misalnya saat menghadapi murid, seorang guru langsung menghardik, menunjuk hingga menyakiti baik secara verbal maupun fisik. Dan dari kelima posisi kontrol restitusi ini, memang itu ada plus minusnya ya Bapak Ibu. Saya rasa untuk yang posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum itu memang betul-betul kita tinjau ulang dan jangan sampai kita lakukan kembali setelah kita melihat posisi kontrol restitusi ini. Kita paham betul bahwasanya memberikan pembelajaran itu tidak mudah, memberikan pemahaman kepada murid itu tidak mudah. Mari kita merefleksikan bersama posisi kontrol di mana kita saat ini. Dari kelima posisi kontrol restitusi ini, kita berada di mana? Apakah sebagai penghukum, atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau juga sebagai pemantau, dan yang paling terbaik sebagai manajer? Maka Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat untuk memperhatikan video yang kami tayangkan di depan ini. Maka setelah kita melihat dengan seksama, kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Ya, mari kita lihat video yang ada di depan. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, membahas tentang 5 kampanye. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, berkaitan dengan posisi kontrol restitusi, yang sini ada 5. Mari kita merefleksikan bersama posisi mana kita selaku guru berdasarkan kepada murid kita. Ya, posisi mana? Mari kita merefleksi diri sendiri aja. Maka setelah dengan melihat video tersebut, posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, kalau bisa kita tinggalkan. Ya, kalau kita bisa tinggalkan dan kita beralih kepada metode-metode yang ada. Mulai dari membuat keyakinan kelas, mulai dari membuat impian atau kelas impian, kesepakatan kelas, dan seterusnya. Itu adalah solusi selain dari kita tidak melanggar hukum yang sudah ditentukan oleh badan hukum, di mana tidak adanya kekerasan, tidak boleh adanya kekerasan fisik, verbal, dan seterusnya. Kita juga dapat memberikan pendidikan secara maksimal kepada peserta didik kita berkaitan dengan sentuhan atau penanganan kepada peserta didik kita yang kurang dalam pembelajaran. Solusinya adalah restitusi, di mana restitusi itu adalah langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang disepakati oleh warga kelas tersebut termasuk guru yang ada. Bapak Ibu ya. Untuk kedepannya kita menyongsong semester baru, mungkin kita nanti ada bagi yang sudah membaca atau melihat di PMM itu juga ada berkaitan dengan asesmen awal dan juga berkaitan dengan melihat sebagaimana posisi anak tersebut yang akan kita sepakati proses kedepannya. Membuat keyakinan kelas
di mana nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah atau kelas untuk menumbuhkan motivasi, ya, motivasi intrinsik. Nah, jadi berasal dalam dirinya, dalam diri anak tersebut, dan budaya positif di kelas. Misalnya membuat keyakinan kelas bahwa jika ingin menjadi anak yang pandai maka giat belajar. Kemudian contoh lain di situ kami membuat di kelas 5 ya. Di situ ada saling menghargai karena saya lihat di kelas 5 itu ada kesenjangan antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Tidak mau berteman kepada kelompok satu dan kelompok yang lain. Tetapi dengan adanya membuat keyakinan kelas dan kelas impian ini adalah solusi, saling menghargai satu sama lain dan bertegur sapa kepada teman sejawatnya. Jadi kemarin itu ada aduan kepada saya, ada siswa itu memang gak mau berteman, padahal sama-sama perempuan dia, gak mau berteman, gak mau berbicara satu sama lain. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini, insya Allah menjadi kesepakatan Bapak Ibu. Dan sepertinya setelah pembelajaran itu kami atur kembali untuk kelompoknya. Pembelajaran yang tadinya tidak berteman itu saya gabungkan kepada dia untuk tugas-tugasnya. Jadi insya Allah ini dengan berjalannya waktu maka itu akan terselesaikan lah insya Allah untuk kedepannya. Kemudian segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Ini pengertian Bapak Ibu ya. Proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri atau bertanggung jawab. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, ya, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Mungkin gimana sih Pak kalimatnya untuk kerangka berpikirnya untuk berbicaranya seperti apa menstabilkan identitas itu? Ketika anak kita melakukan kesalahan, misalkan dia terlambat, kita tidak perlu untuk memarah-marahi. Ini kalimat menstabilkan itu bisa jadi benar nak, Bapak guru juga pernah melakukan hal yang sama, dan ini bukan sesuatu yang terlambat yang akan mengubah hidupmu menjadi tidak berguna. Maka Bapak guru juga dulu pernah terlambat sekolah, sekarang kita perbaiki, kamu perbaiki, maka kamu akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Itu kalimat menstabilkan identitas, ya, merubah sesuatu kegagalan menjadi keberhasilan, ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maka dari itu, yang ketiga ini berkaitan dengan keyakinan kelas tadi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas dan disepakati oleh kelas tersebut, maka ketika melaksanakan kesalahan, kita bisa langsung mempertanyakan kepada anak tersebut, keyakinan kelas mana yang sudah dilanggarnya. Misalkan bentuk tanggung jawabnya sebagai peserta didik karena tidak membuat tugas, tidak mengerjakan PR. Nah, itu tersebut menjadi tolak ukur, menjadi juga kerangka kita untuk memberikan jenis konsekuensi, ya, jenis konsekuensi kepada peserta didik yang sudah disepakati tadi. Misalnya dalam menyelesaikan kasus, anak yang tidak mengerjakan tugas berubah menjadi anak yang rajin karena meyakini untuk dapat meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Itu ditimbulkan dari diri. Kalau memang itu ditimbulkan dari faktor ekstrinsik, faktor luar dari dirinya, itu hanya bersifat sementara. Efektif nggak? Dikatakan efektif, iya, tetapi memang bersifat sementara. Karena bersifat hukuman karena takut, bersifat reward atau hadiah itu hanya bersifat sementara. Ketika kita tanamkan mulai dari dirinya, sadarkan bahwasanya pendidikan itu memang sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya di masa yang akan datang, itulah akan tingkat keberhasilan. Tapi ini memang betul-betul teori Bapak Ibu ya, teori.
Maka dengan adanya teori ini, mari kita buktikan bersama sebagaimana teori yang ada, langkah-langkahnya, adapun hasilnya mari kita lihat beberapa waktu yang akan datang. Baik, Bapak Ibu Guru, setelah kita melakukan ice breaking, terasa terisi amunisinya kembali ya. Semangat ya Bapak Ibu Guru. Nah, untuk pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan 5 dasar kebutuhan yang sudah tertera di slide yang sebelumnya tadi. Kemudian di sini ada praktek penerapan segitiga restitusi kasus siswa yang berkelahi. Ya, di sini seperti biasa saat jam literasi pagi, sebelum anak-anak masuk kelas, mereka terlebih dahulu mengaji pagi di pelataran keras. Kemudian terdengar saat jadwal mengaji itu ada keributan sedikit kemarin di sini. Ini hanya naskah ya Bapak Ibu, naskah sebelum kejadian. Nah di sini ada contoh segitiga restitusi tata. Kenapa kalian kok ribut-ribut? Ini Pak, nggak mau berbagi Pak untuk baca bersama juga Pak. Berbagi apa, Parahan? Sama Pak. Juz amma karena ini jam untuk membaca juz amma, karena mengaji pagi akan sedang mulai. Nanti kalian berdua setelah istirahat menghadap Bapak ya. Waalaikumsalam. Oh silakan masuk, Aditya. Silakan duduk sini. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk gitu. Aditya, nampaknya masih kesel dan sedih hari ini. Sengaja Bapak memanggil kalian di jam istirahat untuk menindaklanjuti permasalahan pagi tadi sebelum kalian mengaji pagi, agar di jam istirahat ini tidak mengganggu proses belajar mengajar kalian di kelas. Coba, ada yang bisa Bapak bantu? Ada. Ya, Bapak sudah melihat pagi tadi kalian mengalami atau terlibat ribut ya, ributan. Coba jelaskan apa yang menjadi permasalahan si Ridho. Karena saya kesal Pak. Kesal. Kenapa kesalnya kenapa? Karena adiknya tidak mau membagi juz amma untuk membaca bersama. Oh, Aditya tidak mau membagi juz amma untuk dibaca bersama. Benar itu, Aditya? Benar. Benar. Jadi seperti ini anak-anakku ya, itu dan juga Farhan, untuk semua orang itu mempunyai emosi, mempunyai tingkat kesabaran yang berbeda-beda. Kemudian emosi tersebut tentunya harus distabilkan, tentunya harus dikontrol oleh masing-masing ya. Jadi untuk kedepannya sekarang bahwa setiap orang punya yang namanya emosi, tetapi emosi harus bisa dikendalikan. Itu tentunya kamu punya alasan, kamu pasti memiliki alasan yang kuat mengapa kamu merobek juz apanya si Farhan. Saya kesal Pak, karena adiknya tidak mau membagi. Tidak mau membagi. Ya pasti si Aditya juga punya alasan kenapa nggak mau membagi. Karena saya belum terlalu bisa membaca juz amma Pak. Belum hafal ya, belum begitu. Untuk Ananda Ridho ya, ingat nggak Ananda Ridho ini dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat terhadap hak dan milik orang lain? Apa? Menghormati. Dengan cara apa menghormatinya? Dengan cara tidak merusak milik orang lain. Betul itu, Farhan? Betul ya. Bagus sekali. Kesimpulan kita tidak boleh merusak milik orang lain. Untuk selanjutnya Bapak tanya kepada Ridho, apakah ada solusinya dari
keributan pagi tadi? Apa solusinya? Saya akan meminta maaf kepada Aditya dan akan mengganti juz amma Aditya. Ya, akan apa? Mengganti Yang pertama tadi akan meminta maaf kemudian dan akan mengganti juz amma Aditya. Maulid Aditya Farhan. Baik, tadi sudah mendengar solusi dari Ridho ya, Farhan ya, Aditya Farhan. Sekarang Bapak mau dengar tanggapan yang diberikan dari saudara kamu Ridho. Bagaimana tanggapannya? Saya akan memaafkan dan berterima kasih atas niat Ridho untuk mengganti juz amma yang dia robek. Nah, itu dengarkan si Ridho. Farhan sudah memaafkan ya. Baik sekali hatinya Farhan mau memaafkan dan juga menerima Ridho sebagai perminta maafannya. Terus untuk Ridho bagaimana selanjutnya? Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Ya, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang serupa ya. Jadi setelah Ridho mengakui kesalahan, kemudian Farhan memaafkan apa yang menjadi permasalahan tadi, kalian sudah menemukan solusinya. Solusinya apa tadi? Saya akan meminta maaf kepada Aditya dan akan mengganti juz amma Aditya. Iya, kalian Ridho meminta maaf, kemudian mengganti juz amma yang dirobeknya. Kemudian Aditya Farhan pun memaafkan dan menerimanya sebagai solusi untuk permasalahan pagi tadi. Baiklah anakku Aditya Farhan dan juga anakku Ridho, kalian sehari ini telah menyelesaikan permasalahannya yang terjadi di pagi hari tadi sebelum mengaji pagi ya. Bapak ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak berpesan kepada kalian, selesaikan permasalahan ini dengan lapang dada, dengan ikhlas dan juga dengan kepala dingin. Jadi untuk selanjutnya kalian jangan sampai ribut. Setelah berdamai ini Bapak minta bukti dari kalian untuk sudah saling memaafkan, untuk berjabat tangan dan berpelukan. Iya. Ya, berpelukan. Iya, itu. Terima kasih, itulah bentuk permintaan maafan dari Ridho dan juga memaafkan Farhan atas kesalahannya Ridho dan saling menghargai satu sama lain. Itu dipegang terus ya, anakku, diterapkan sebagaimana menjadi pegangan hidup kalian, saling menghargai sesama orang lain. Untuk selanjutnya silakan kalian berdua istirahat dan juga melanjutkan pembelajaran pada hari ini ya. Silakan kembali ke kelas masing-masing. Baiklah, kami permisi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Restitusi itu anak yang bermasalah itu ditawarkan untuk menggugah pikirannya menjadi kesadaran dirinya. Maka dari itu menstabilkan identitas tadi, sesuatu yang gagal menjadi berubah yang positif. Anak melakukan kesalahan, dia menyadari kesalahan, kemudian dia menawarkan bagaimana tindakan untuk memperbaikinya dan bagaimana untuk kelanjutan ke depannya. Jadi permasalahan itu diselesaikan oleh murid itu sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Ya. Baik, ini kasus yang pertama Bapak Ibu. Kebetulan kemarin juga menjadi rujukan kawan-kawan bagaimana itu penerapan dalam 3 konsep tersebut. Memang betul kalau kita belum melakukan keyakinan kelas itu sulit untuk melakukan restitusi. Karena memang sebenarnya keyakinan kelas itu ya untuk menanggulangi bagaimana kalau dia melanggar sesuatu atau melakukan kesalahan tersebut, kembali kepada penyelesaiannya, solusinya dikembalikan kepada murid lagi.
Ini tadi alasan ridho atau karena ia lupa membawa juz amma, sehingga kebutuhan dasar yang sedang ia berusaha memenuhi adalah untuk bertahan hidup. Ya, itu kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar tadi ya. Dengan adanya ridho merobek juz amma punya Aditya Farhan tadi, ya, karena dia ingin mempertahankan hidup, posisi untuk mempertahankan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia melanggar yang namanya kebutuhan dasar dari bertahan hidup. Ya, itu bisa kita lihat dari skenario yang sudah kami tayangkan tadi. Kemudian ia merasa temannya perhatikan dia ketika temannya mengadukan kejadian kepada guru. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi ialah kasih sayang dan rasa ingin diterima ya. Jadi memang anak itu ya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang dia menginginkan karena ingin kasih sayang, ada yang ingin diakui keberadaannya, dipuji, itu bila perlu Bapak Ibu. Jangan sampai anak tidak mendapatkan 5 kebutuhan dasar tersebut. Aktor-aktor dari anak-anak kita yang berkaitan dengan penyimpangan atau kesalahan atau perkelahian dari 2 anak kita, dan ini tanggapan dari siswa yang berkaitan dengan perkelahian di session yang pertama tadi. Ya, sinyalnya agak ini ya. Oke. Nah, di sini juga ada tayangan untuk membuat atau penerapan membuat keyakinan kelas. Kemarin saya melakukan rekaman juga bersama kelas 5. Durasinya begitu juga panjang, tapi bisa kita melihat poin-poin dari pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anakku? Sehat. Biasanya ketika Bapak bicara apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Untuk menjaga fokus kalian, tepuk 1, 2 kali tepuk 5. Oke. Sekarang Bapak minta kalian untuk berdiri. Pada 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 kameranya kecil. tambah 2 Kameranya. sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Iya, beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anakku semuanya, dalam pelajaran melanjutkan sebelum pelajaran Bapak lebih lanjut, kita di awal pertemuan pernah membahas tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan juga sebelum itu kita nanti akan membuat kelas impian, ya. Kelas impian kalian itu seperti apa agar terwujudnya suasana kelas yang nyaman yang kalian inginkan berdasarkan keinginan kalian, kita dapat belajar dengan nyaman dan juga sesuai dengan harapan dari kalian masing-masing. Nah, untuk sementara kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas anak-anakku semua? Ya. Keyakinan kelas itu sesuatu yang akan kita sepakati bersama, ya, kita capai bersama untuk menuju kelas impian kalian, ya. Tetapi dalam membuat keyakinan kelas ini kalian harus menggunakan kata-kata positif, tidak boleh kata-kata negatif, ya. Harus menuliskan di kertas ini, kertas sticky note yang Bapak berikan kepada kalian,
Untuk yang laki-laki warnanya kuning, untuk yang perempuan warnanya pink muda. Pink muda. Jadi nanti kalian menuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan disepakati oleh kita semua. Ya. Misal ya, tidak boleh ribut dalam belajar, tidak berbicara selagi Pak Guru menerangkan. Nah, itu kata-kata kalimat yang dalamnya positif. Masing-masing dari kalian menyumbangkan idenya, menyumbangkan kalimatnya di dalam kertas sticky note ini. Setelah itu kita tempel di depan bersama-sama latihan. Jadi kita simpulkan. Setelah disimpulkan, ambil satu kalimat dan beberapa kalimat untuk melengkapi, untuk menjadi kesepakatan kelas kita. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau sudah bisa dimengerti, Bapak yang minta bantuan, siapa yang bersedia untuk membagikan ini? Siapa yang bersedia? Tangan. Ya, nanti yang perempuan. Ayo, Anissa. Bagikan yang perempuan. Gak apa-apa, nggak harus. Baik, sudah selesai semuanya, anak-anakku? Nah, berarti sudah sesuai dengan instruksi Bapak tadi ya. Untuk menyumbangkan idenya berdasarkan kesepakatan kelas kita. Untuk yang perempuan nanti ditempel di sini, laki-laki di sebelah kiri dan sebelah kanan Bapak. Paham semua? Paham. Dimulai dari sebelah kiri Bapak, Akila. Ya, silakan ditempel dan berikutnya langsung menyusul. Silakan ke depan. Kamu ke depan. Oh. Sudah semuanya mengisi sumbangsinya ke depan? Sudah ya? Sudah semuanya. Yang belakang sudah semua? Nah, kalau sudah berarti Bapak minta bantuan satu anak laki-laki dan satu perempuan. Siapa satu laki-lakinya? Yang bersedia? Adam, bersedia? Ayo, satu perempuan dulu. Siapa yang bersedia? Tunjuk tangan. Aziza, Ananda Aziza, silakan untuk maju membacakan keyakinan yang dibuat oleh laki-laki. Dari teman-teman yang laki-laki. Ya, kuat-kuat suaranya. Coba, apa itu? Yang pertama, Tidak boleh berbicara sendiri saat jam belajar saat bapak atau ibu guru menjelaskan. ya, yang pertama tidak boleh berbicara sendiri atau ngobrol sendiri ya. Ketika bapak dan ibu guru menjelaskan. Untuk selanjutnya, Datang tepat waktu, mengerjakan tiket kelas, membuang sampah pada tempatnya. bagus sekali. Datang tepat waktu. Berarti disiplin. Membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan. Berarti orangnya menyukai tentang kebersihan. Bagus sekali. Terus selanjutnya. Lalu membersihkan taman. Nah, selalu membersihkan taman. Ada lagi? Kelas selalu bersih. Kelas selalu bersih, dijaga bersih ya. Kesepakatannya. Terus? Kelas menjadi nyaman dan bersih. Ya, terus? Ingin kelas menjadi nyaman dan bersih dan nyaman. Ya, terus? Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Baik, silakan duduk, beri tepuk tangan untuk Aziza. Jadi kumpulan untuk yang pertama itu tidak berbicara, harus mendengarkan dengan baik ya. Cut. Oke, tadi sudah mendengarkan ide-ide ataupun
Sumbangsih keyakinan kelas dari laki-laki. Sekarang Bapak mau minta satu teman yang laki-laki untuk membacakan yang dari perempuan. Siapa yang bersedia? Ya, Mahmud. Ya, Nanda Mahmud silakan. Ke depan. Oke. Mahmud, yang pertama bacakan. Bacakan kuat-kuat. Ayo bacakan. Nih. Yang pertama tidak boleh apa nih? Ya, tidak boleh ribut. Ya, hampir mirip dengan temannya ini, mendengarkan dengan baik. Kemudian ya, tidak ramai saat pelajaran. Terus menjaga kebersihan. Ini nih yang paling penting. Sopan santun. Ya, sopan santun. Lagi belajar dengan menyenangkan. Terus sama menjaga kebersihan. Ini menghargai teman. Sama benar, saling membantu. Terus menjaga sopan santun. Nah, terus betul. Ya, ini betul. Betul. Terus ya, yang terakhir mengerjakan piket dengan baik. Beri tepuk tangan untuk yang perempuan. Nah, ini untuk kesepakatan yang dari perempuan. Yang pertama, Bapak lihat tidak boleh ribut saat Bapak dan Ibu guru menjelaskan. Sama ya. Ya, mendengarkan dengan baik ketika Bapak dan Ibu guru menjelaskan. Kemudian mematuhi peraturan kelas. Betul. Ada yang menginginkan taat semua dengan peraturan kelas. Apa saja peraturan kelas yang sudah kita buat nanti, ya. Apa saja perjanjiannya. Kemudian belajar dengan menyenangkan. Ya, menurut kalian menyenangkan ini seperti apa? Yang banyak ice breakingnya, yang banyak permainannya, atau yang banyak tugasnya? Banyak tugas atau banyak permainan? Banyak permainan, tetapi permainan yang mendidik ataupun yang berkaitan dengan pelajaran. Disiplin menjaga aturan kelas, bagus. Menjaga sopan santun, bagus sekali. Ini yang memberi ide menjaga sopan santun. Ya, ada yang ini menuliskan menjaga sopan santun siapa? Iya, itu bagus. Menjaga sopan santun terhadap teman, terhadap juga guru dan juga sesama teman. Kemudian aku ingin kelas ini rapi dan bersih. Nah, rapi dan bersih berarti menjaga kebersihan sama dengan yang laki-laki tadi. Kemudian apa lagi? Aku ingin kelas ini wangi. Ya, wangi dan bersih boleh nanti ditempel sana dan sini untuk diberikan pewangi ruangan. Boleh. Kemudian apa lagi ini? Menaati peraturan kelas, melaksanakan piket kelas. Nah, ini siapa yang meneruskan piket kelas? Ya, bagus sekali. Karena memang kesepakatan untuk menjaga kelas ini semuanya, berarti harus ada piket yang bertanggung jawab di hari itu. Paham? Sepakat semua? Sepakat. Dan buat piket kelas dan seterusnya. Oke? Masih semangat anak-anakku semua? Nah, setelah kita buat ini semua, nanti kita dibagusin terlebih dahulu, ditempel di depan. Kita melihat keyakinan kelas kita seperti apa. Ya, jika semuanya sudah kita buat, artinya harus disepakati bersama, dilaksanakan bersama, dijaga bersama, diwujudkan bersama. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan semuanya untuk berdiri. Perhatikan, kalau segini pendek atau panjang? Kalau segini pendek atau panjang? Gini pendek atau panjang? Ini panjang atau pendek? Nah, nanti Bapak akan balik. Ketika Bapak mengkode seperti ini, kalian menyebutnya
panjang. Kalau kayak gini berarti pendek. Panjang, panjang, pendek. Nah, itu masih salah. Panjang, pendek, pendek, dan panjang. Panjang, panjang, pendek. Iya, semuanya itu bagus. Beri tepuk tangan semua. Silakan dulu. Baik anak-anakku semuanya, kita telah membuat keyakinan kelas. Sekarang kita buat kelas impian. Ya, kelas impian kalian seperti apa? Kelas impian itu adalah kelas yang kalian inginkan berdasarkan apa yang menjadi keinginan kalian, berdasarkan apa yang menjadi kenyamanan kalian. Misalkan dalam belajar kita menginginkan guru yang sopan, guru yang ramah, guru yang ceria. Berarti ketika Bapak masuk kelas 5, Bapak harus ceria. Bapak juga harus semangat. Itu sudah menjadi kesepakatan kita dan menjadi kelas impian jadi kelas 5. Ya. Paham untuk membuat kelas impiannya? Kata-katanya paham? Kalau sudah paham, silakan dibuat dan dituliskan di kertas sticky note. Untuk yang laki-laki warnanya kuning, untuk yang perempuan warnanya pink muda. Nah, semuanya sudah selesai semua? Sudah selesai menuliskan di kertas sticky note-nya? Ya. Sekarang silakan ditempel di papan atau di kertas plano yang ada di depan. Yang ada di depan. Silakan. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, sekarang kelas impian berdasarkan keinginan kalian. Ya, sudah dituliskan dan ditempelkan masing-masing dari kalian di kertas sticky note. Maka dari itu Bapak menginginkan 2 siswa satu-satu dulu untuk membacakan hasil ide dari kalian. Silakan untuk yang pertama. Siapa? Ya, Diana dulu. Siapa namanya? Oh iya, Devira. Silakan Devira. Nih, yang pertama bacakan dulu. Tidak boleh ribut saat belajar. Iya, perhatikan, dengarkan. Tidak boleh ribut saat belajar. Terus? Bermain sambil belajar dengan menyenangkan. Betul. Lagi, lanjut. Memiliki guru yang baik. Memiliki gambar di kelas. Memiliki gambar di dinding. Memiliki guru yang ceria. Baik sekali. Terus? Ya, ini. Ingin menjadi kelas yang bersih. Terus? Kelas menjadi nyaman. Betul. Kelas impian gurunya nyaman dan gurunya sopan dan santun. Baik sekali, Kak. Kelas menjadi bersih. Nah, ini apa yang pertama? Kelas menjadi bersih. Kelas menjadi bersih. Kelas yang bersih, kelas yang rapi. Sama. Bersih dan rapi. Betul. Maksudnya kelas menjadi rapi. Terus? Kelas menjadi bersih agar menjadi nyaman. Saling menghormati dan menghargai. Betul. Tidak membeda-bedakan warna kulit. Betul. Bersih dan rapi. Ada di sini yang beda-bedakan warna kulit? Ada nggak? Ada yang sering ngejein? Ih, hitam, ih putih gitu ada? Nah, itu tidak boleh berarti. Nah, ini ada yang mempunyai keinginan tidak boleh menghina, memberi statement yang buruk kepada teman sekelasnya, ya. Oke, terus lanjut. Ingin mempunyai kelas yang bagus dan bersih. Bagus. Pembelajarannya selalu nyaman dan senang. Betul. Ingin mempunyai kelas yang rapi.
ingin menjadi kelas yang rapi, ingin mempunyai guru yang asik. Iya, yang penting ini yang terakhir, ingin mempunyai guru yang asyik. Nah, gimana? Yang ini? Ini? Nih. Guru yang ramah dan aku ingin semua teman-temanku berteman agar satu sama lain. Oh, ini. Perhatikan. Ada yang mempunyai ide untuk, memang di sini ada yang sering tidak berteman bersama lain. Membeda-bedakan gitu. Tidak boleh ya. Bergaul sesama temannya semuanya sama. Tidak boleh menghina kelompok-kelompok lain, menjelekkan teman yang satu, teman yang lain. Semuanya sama. Karena kelas 5 adalah kelas yang kompak. Kelas 5 adalah kelas yang terbaik. Itu hebat semuanya. Ya, beri tepuk tangan untuk yang sudah bagus. Oke, anak-anak semuanya, karena waktunya sudah berada di penghujung, maka dari itu Bapak berikan aplaus kepada kita semua. Beri tepuk tangan. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini dan minggu depan yang akan datang, kalian buka ke halaman 167. Maka dari itu persiapkan di pertemuan yang akan datang berikut dengan keyakinan dan kelas impian yang sudah kita buat. Paham semuanya? Paham. Jadi kita mempunyai rambu-rambu, mempunyai tingkat disiplin yang sesuai dengan kesepakatan yang kita buat bersama. Oke? Sekian dari Bapak. Adapun yang kurang menyenangkan, minggu depan kita sempurnakan dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas di kelas 5. Di situ disebutkan tidak boleh berkata kasar atau menghargai sesama teman. Ketika temannya berbicara mengeluarkan pendapat, mereka menghargai semua. Dan ada satu, mungkin celetukan atau anak-anak yang ingin diperhatikan, itu ada 1-2. Tapi ketika sudah diberikan kesepakatan, maka anak itu memang betul-betul menghargai kesepakatan itu, Bapak. Nanti setelah adanya restitusi ini, mungkin ada anak-anak yang kurang dalam akhlak di luar, itu bisa kita restitusi atau bisa kita lihat bagaimana titik permasalahannya dan kita temukan, kita integrasikan kepada keyakinan kelas yang sudah disetujui atau disepakati. Misalkan ada anak satu yang tidak menghargai gurunya, misalkan di luar itu tidak menerapkan 5S atau 5 sopan santunnya dan seterusnya, kemudian melanggar norma-norma agamanya, bisa kita integrasikan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati, Bapak Ibu. Nah, untuk solusi, karena kita memang tidak diperbolehkan memberi hukuman, Bapak Ibu. Ketika bahasa masuk itu takut diam semua, diam. Tetapi setelah keluar ya ribut lagi, malah ada yang ngece dari belakang itu. Dan itu betul. Dan itu betul karena kesadaran tersebut tidak dari dirinya. Nah, bagaimana untuk menumbuhkan rasa kesadaran tersebut kepada peserta didik kita dengan keyakinan kelas tadi, dengan keyakinan dan kelas impian tadi yang sudah dituliskan sebelumnya menggunakan metode diskusi bersama. Ya, dipersilakan Bapak. Berarti itu tadi dengan kesepakatan tadi kita membentukkan musyawarah kelas. Betul sekali Pak, betul sekali. Ya. Dengan keinginan kelas yang disetujui, nanti di situ setelah melakukan kesepakatan kelas, di situ ada tanda tangan untuk bentuk tanggung jawab mereka. Ini yang diinginkan. Jadi proses pembelajarannya ini yang diinginkan. Jadi pembelajaran itu nantinya akan menyenangkan Bapak Ibu. Betul sekali memang. Saya rasakan untuk perubahan-perubahan yang ada di dalam posisi kita sebagai apa, memang kita membutuhkan yang awal keyakinan kelas, Bapak Ibu. Tertulis itu Pak.
Iya, ditempel. Tidak jauh beda dengan kita membuat keyakinan pas waktu PI 2 kemarin. Keyakinan kita berikan kepada murid. Nah, konsekuensinya apa? Kita dituliskan seperti itu. Ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan untuk memberikan tanggapannya. Nah, Pak Zam, ketika kita kok tidak berhasil dalam menerapkan bagaimana anak kok tidak berubah ya, setelah kita panggil, setelah kita berikan pendekatan, setelah kita ikuti dengan apa saran-saran, berarti ada yang keliru Bapak Ibu. Saya yakin ada yang keliru di situ. Contohnya ketika kita di posisi kontrol yang 5, yang di manajer, itu memang menumbuhkan rasa untuk kesadaran dirinya. Itu untuk yang kelima. Sehingga posisi yang kelima itu memang posisi yang sudah paling terbaik kita gunakan untuk memberikan sentuhan kepada murid kita yang mengalami kesulitan atau penyimpangan dalam pembelajaran. Sudah mempersamai atau memberikan waktunya kepada kami, kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 yakni budaya positif. Kurang lebih waktunya sudah hampir 2 jam Bapak Ibu ya. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih, salam dan bahagia, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Waktu penutup Bapak Ibu guru, burung merpati terbang melayang ke udara sambil membawa pita berwarna merah. Bapak dan Ibu guru yang baik hati yang saya sayangi, sekian terima kasih presentasi kami, dan kami ucapkan jangan marah-marah karena waktunya bersingkat Bapak Ibu guru ya. Sebenarnya saya tidak berpakaian berpantun, tapi memang diharuskan untuk berpantun. Jadi harap maklum untuk pantun yang saya berikan. Sekian terima kasih Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.